Hai semua, selamat datang di Scholarship Corner. Oke, gimana nih kabar kalian semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia ya tentunya. Nah, spesial untuk hari ini kita akan bawakan topik yang pastinya gak kalah menarik nih dari podcast-podcast kita sebelumnya. Wah, menarik banget dong pastinya. Tapi sebelum itu, enaknya kita perkenalan dulu gak sih? Di dulu ya. Hai semuanya, kenalin aku Tania dari Ilmu Ekonomi Angkatan 2023 yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan bareng partner aku. Halo semuanya, perkenalkan aku Bayu dari Ilmu Ekonomi Angkatan 2023. Di sini kita nggak berdua doang nih, kita udah ada bintang tamu yang keren-keren banget tentunya. Boleh dong Kak langsung perkenalannya? Mau dimulai dari siapa dulu nih? Oke, halo semuanya, kenalin aku Abigail Doroti, aku dari Ilmu Ekonomi Angkatan 2021 dan aku adalah penerima beasiswa Bank Indonesia. Salam kenal semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zidni Ilman Azmi, aku dari Ilmu Ekonomi Angkatan 2022. Nah, aku di sini sebagai penerima Jabar Future Leader Scholarship. Halo, salam kenal semuanya. Salam kenal dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Salsa dari Harmen. Di sini aku dari Angkatan 21 Ilmu Ekonomi. Aku sebagai penerima beasiswa BSI Prestasi. Oke, salam kenal Kak Aisyah, Kak Abigail, dan Kak Zidni. Wah, keren-keren banget ya Bayu bintang tamu kita hari ini. Nah, jadi hari ini kita bakal berbincang-bincang nih dengan tema yaitu Scholarship Talks with our undergraduate student. Jadi kita pengen ngomong santai, kita bakal ngobrol santai tapi bermanfaat nih. Gak cuma buat aku sama Bayu, tapi buat teman-teman pendengar setiap podcast kita. Betul banget dong, karena kita akan membahas berbagai informasi seputar beasiswa, strategi, langkah-langkah, dan juga proses yang harus dilalui untuk mendapatkan beasiswanya nih. Wah, temanya menarik dan sih dan relate banget. Tentunya buat kayak teman-teman kita yang lagi cari-cari informasi seputar beasiswa. Aku boleh langsung tanya-tanya aja nggak sih? Boleh banget, Tan. Oke. Yang pertama nih ya Kak, boleh nggak sih tolong dijelasin apa itu GNB, BSI Scholarship, dan JFLS? Terus apa sih program yang lagi kakak jalanin di beasiswa tersebut? Kembali dari Kak Abigail. Oke, makasih Tanya pertanyaannya. Jadi kalau GNB itu sendiri adalah komunitas ya dari penerima beasiswa Bank Indonesia. Jadi komunitas ini adalah wadah untuk mengembangkan soft skill dan juga hard skill dari penerima beasiswanya dan juga wadah untuk berkontribusi pengabdian kepada masyarakat secara sosial maupun secara langsung dari Bank Indonesia itu sendiri. Dan program yang lagi aku jalanin itu namanya beasiswa Bank Indonesia Unggulan yang di BI ini ada dua jenis beasiswa. Yang pertama unggulan dan reguler. Perbedaannya apa? Di antara kedua ini perbedaannya ada dari kualifikasi keaktifan dilihat dari IPK. Jadi ada standar IPK-nya dari Bank Indonesia-nya yang berbeda untuk unggulan dan reguler. Lalu ada juga dilihat dari kemampuan berbahasa Inggris. Nanti di salah satu pemberkasannya ada kualifikasi untuk mengumpulkan IELTS yang standarnya itu 6 ataupun TOEFL yang standarnya itu 500 dan berbagai berkas lainnya. Jadi selain itu juga perbedaan antara unggulan dan reguler itu kalau ada prestasi nih selama berkuliah boleh dimasukin sebagai salah satu pertimbangan dari penerimaan beasiswa itu sendiri. Itu sih kalau misalnya dari Bank Indonesia Scholarship. Oke, kalau Kak Zidni gimana Kak? Oke, kalau Jabar Future Leader Scholarship sendiri atau JFLS itu merupakan program bantuan biaya pendidikan tinggi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan untuk masyarakat Jawa Barat yang sedang menempuh pendidikan di D3, D4, S1, S2 ataupun S3 yang memiliki prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Nah, di JFLS sendiri itu ada dua program, yaitu beasiswa penuh sama beasiswa percepatan. Nah, beasiswa penuh itu sendiri dikhususkan untuk maba, sedangkan beasiswa percepatan itu bisa untuk maba ataupun untuk mahasiswa yang ongoing. Nah, aku sendiri di sini mengambil program yang beasiswa penuh karena aku dulu pas daftar itu pas waktu saat masih maba kayak gitu. Oh, jadi bisa kayak dari kita pas semester 1 nih sekarang gitu ya? Iya betul. Oke, kalau Kak Aisyah gimana Kak? Oke, kalau di BSI itu sendiri tentunya beasiswa disediakan oleh BSI ya.
Dan itu terbagi menjadi dua. Untuk di tahun aku ada BSI prestasi dan inspirasi. Kalau aku sendiri ikut yang prestasi, di mana perbedaannya itu ada di jumlah beasiswanya dan syarat-syarat untuk pendaftarannya. Kalau misalnya secara keseluruhan untuk tes dan sebagainya itu sama, tapi kalau misalnya di prestasi itu lebih menunjukkan di bagian prestasi non akademik maupun di non akademiknya, dan juga ada tes TOEFL-nya. Sedangkan di beasiswa inspirasinya itu nggak ada. Kalau misalnya kayak kegiatan-kegiatan kita selama sekolah itu dilihat juga nggak Kak? Iya betul banget, misal kayak teman-teman MC nih sebagai pernah menjadi MC atau pernah jadi ketua pelaksana di sebuah acara, itu bisa banget dimasukin untuk di beasiswa yang prestasi, karena itu menjadi sebuah penilaian yang tentunya sangat bagus juga ya. Keren banget ya Tan. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, untuk pendaftaran Genbi biasa scholarship dan JPLS itu seperti apa sih Kak? Dan untuk kriterianya ini atau ada kualifikasi khusus yang dilihat dari masa perkuliahan ini? Boleh dari Kak Asa dulu yang udah megang mungkin. Oke, lanjut dari penjelasan aku yang tadi ya. Kalau misalnya untuk persyaratannya itu secara umum ya kayak biasa ada berkas itu CV dan sebagainya. Kalau misalnya prestasi mungkin bisa ditonjolkan ke bagian prestasi kayak teman-teman ikut organisasi atau pernah menang lomba esai atau business competition, itu boleh banget. Nah untuk pendaftaran sendiri itu ada 3 tahap secara keseluruhan. Yang pertama itu adalah berkas, terus juga ada tes psikotes, dan juga ada wawancara. Nah bedanya kalau misalnya yang udah aku notis tadi juga, itu yang di prestasi itu ada tes TOEFL teman-teman. Jadi setelah teman-teman tes psikotes itu ada tes TOEFL sendiri. Dan juga wawancaranya itu terbagi menjadi 2, ada yang user sama orang BSI-nya sendiri, dan juga ada sama psikolognya kalau yang di BSI gitu. Untuk tes TOEFL itu ada skor minimal gitu kan? Betul kan? Tadi ada skor minimal 5 gitu. Oke, kalau misalnya dari BSI sendiri itu nggak netapin berapa skornya dan nggak pernah dikasih tahu nih dari pihak BSI-nya, tapi mungkin dia tuh melihat secara keseluruhan dari tes psikotesnya dan dari nilai TOEFL-nya. Jadi kayak digabung nilainya gitu. Ini susah juga ya untuk pendaftarannya ini untuk beasiswanya. Yang penting dijalanin aja sih, insya Allah bisa. Ya, untuk kajian ini gimana nih Kak? Oke, kalau untuk JPLS sendiri kayak beasiswa pada umumnya ya, kayak tadi itu pada KAC itu ada seleksi berkas kayak gitu, terus ada verifikasi perguruan tinggi, terus kalau di JPLS sendiri itu ada yang namanya seleksi Pemprov. Nah di sana itu ada penilaian substantif kayak penilaian esai, video, terus portofolio, terus ada CV kayak gitu. Nah untuk JPLS sendiri juga itu nggak ada seleksi kayak interview sama FGD kayak beasiswa biasanya kayak gitu. Nah terus untuk kriteria khususnya juga itu seperti yang udah aku katakan tadi, untuk yang beasiswa penuh itu yang daftar itu harus maba. Jadi penilaiannya itu berdasarkan kegiatan atau prestasi-prestasi kita waktu di SMA kayak gitu. Nah untuk yang beasiswa percepatan itu bisa diikuti oleh maba ataupun mahasiswa yang ongoing kayak semester 2, semester 3, dan maksimal itu kalau nggak salah semester 7. Nah terus untuk minimal kayak nilai itu, kalau yang maba itu minimal rata-rata ujian sekolahnya itu yang buat beasiswa penuh itu 80, sedangkan buat yang beasiswa percepatan itu 70. Nah untuk mahasiswa ongoing minimalnya itu IPK di atas 3 kayak gitu. Kalau untuk tadi kan itu ada tugas-tugas di video gitu ya Kak. Nah itu tugas video itu seperti apa sih Kak? Oke, kalau untuk tugas video itu cuma kayak elevator pitch, kayak alasan kenapa sih kamu harus diterima beasiswa JPLS ini kayak gitu sih. Oke, pasti habis itu di-upload di Instagram gitu kan? Kalau di-uploadnya itu kalau nggak salah itu aku uploadnya di YouTube kayak gitu. Oke, pasti ya Kak. Iya. Nah, untuk Kak Abigail gimana nih Kak? Oke, jadi kalau seleksi dari beasiswa Bank Indonesia itu untuk unggulan dan reguler itu sama prosesnya. Tapi kan kalau unggulan tadi aku sempat mention ada prestasi ya, dan itu bisa masukin sertifikat apa aja selama pemberkasan. Bisa kalian definisikan aja tuh prestasi yang menurut kalian kayak menjadi MC, moderator, atau pernah ikut lomba, atau sertif apapun yang pernah kalian terima itu boleh ditaruh di tahap pertama yaitu seleksi berkas. Lalu ada pengumuman tahap pertama juga dari seleksi berkas itu, lalu baru dilanjut ke seleksi wawancara atau interview. Dari situlah habis itu akhirnya dapat pengumuman akhir
apakah diterima atau enggak sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia, kayak gitu sih. Kan sih kayak gitu ya, keren banget ya. Kan gimana kita untuk pertanyaan selanjutnya? Nah, untuk pertanyaan selanjutnya aku mau tahu dong Kak, apa sih yang memotivasi Kakak untuk daftar beasiswa ini? Terus gimana sih cara Kakak menyesuaikan aplikasinya agar terlihat menonjol di antara pesaing yang lain? Boleh dimulai dari Kak Zidni? Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau untuk motivasi aku sendiri, yang tentunya yang pertama itu aku ingin meringankan beban kedua orang tua aku, karena kebetulan kedua orang tua aku itu udah pensiun ya. Terus aku juga ingin membangun networking kayak gitu, terus mengembangin diri aku lewat program-program yang ada di JFLS itu sendiri. Nah, terus untuk aku biar kelihatan menonjol dari pendaftar lainnya itu, aku maksimalin di penilaian substantif tadi, kayak esai. Aku kebetulan dulu itu esai itu tentang peran yang diambil pada saat di organisasi di sekolah itu. Nah, aku itu cantumin peran yang paling berkesan gitu pas waktu aku di organisasi kayak gitu. Terus video juga, portofolio itu bikin menarik biar kayak penilaian itu, wah ini cocok nih buat jadi penerima JFLS kayak gitu sih. Menurut Kakak portofolio yang menarik itu kayak gimana sih Kak? Kalau portofolio yang menarik itu menurut aku kayak yang secara general ya, kayak tergantung prestasi kamu itu apa, kayak cantumin aja di sana prestasi. Kayak misalkan aku itu dulu sebagai ketua koordinator bidang IT di Pramuka, nah aku cantumin di sana prestasi-prestasi kayak gitu, terus kegiatannya apa aja kayak gitu sih. Emang harus banyakin kegiatan ya Bel. Kalau misalnya Kak Aisyah gimana Kak? Oke, kalau aku alasan untuk daftar BS ini pertama adalah karena aku baru tahu kalau BS itu ada beasiswanya. Jadi aku sebagai mahasiswa tuh kurang informasi nih, dan kebetulan itu tahunya dari cutting gitu. Jadi BS ini tuh cukup baru ya, beasiswanya baru di tahap 2, yang aku tuh baru yang kedua dan lagi buka yang ketiga juga. Kalau misalnya teman-teman mau daftar boleh banget. Jadi aku tuh nanya ke cutting yang udah lolos di tahap pertama. Nah, alasannya apa aja untuk kenapa sih BS ini worth it dibanding yang lain. Aku tuh mentionnya tuh ada di bidang, kalau di BS ini tuh ada mentoring ya. Jadi kita tuh mentoring sama kelompok dari universitas-universitas lain, yang dimana tuh kita bisa sharing hal apapun, gimana cara nulis atau hal apapun gitu yang kita merasa kurang gitu. Dan juga yang paling aku menarik itu dari BS ini ada pembelajaran tentang ekonomi syariah. Dan menurut aku tuh ekonomi syariah kan sekarang di Indonesia masih sedikit gitu. Sedangkan aku dari ilmu ekonomi itu kurang nih tentang pembelajaran ekonomi syariah. Jadi menurut aku selain aku dapat beasiswa secara finansial, aku juga dapat secara pembelajaran dari sendiri-sendiri, termasuk soft skill dan networking juga. Banyak banget ya berarti. Berarti kita kayak emang harus deketin diri juga nggak sih Kak ke cutting biar dapet informasi-informasi gitu. Oke, kalau misalnya dari Kak Abigail gimana Kak? Oke, motivasi dan juga cara biar aplikasinya menonjol. Kalau motivasi, aku pribadi aku bagi ke dua hal. Yang pertama itu selfless dan juga selfish reason. Kalau misalnya selfless itu tentunya aku pengen tahu gimana caranya Bank Indonesia tuh bisa menjaga stabilitas, mengontrol kebijakan, dan juga sosialisasikannya lagi gitu ke masyarakat melalui komunitas. Dan salah satu itu kan melalui GNB ya, makanya kita dibilangnya itu bukan organisasi tapi komunitas. Gimana cara kita bisa menyalurkan informasi dari Bank Indonesia ataupun ilmu-ilmu perekonomian dari Bank Indonesia kepada masyarakat. Dan aku pengen menjadi bagian dari itu dan belajar banyak hal dari itu. Tapi untuk selfish reasonnya tentunya aku pengen mengembangkan diri, karena aku juga sadar banyak banget kelemahan yang masih aku punya dan pengen aku perbaiki sebagai penerima beasiswa. Apalagi di Bank Indonesia ini banyak kesempatan-kesempatan selain networking dan exposure, aku juga bisa berkepengurusan gitu di komunitas ini. Jadi dengan menjadi bagian dari keluarga GNB itu sendiri itu bisa memenuhi keinginan ataupun motivasi itu yang aku sebutkan tadi. Dan untuk cara biar application-nya itu menonjol, menurut aku lebih kayak menjadi diri sendiri aja sih, karena dengan kita jujur, kita tahu apa yang kita bisa dan kita mau maksimalin di sebagai penerima beasiswa nih, kita udah tahu nih kita tuh menonjol
kemajuannya di bagian apa, dan kita masih pengen dong untuk improve hal itu, dan untuk kelemahannya kita masih juga pengen memperbaiki itu dong di sisa-sisa waktu perkuliahan kita ini. Apalagi sebagai penerima beasiswa tuh kan banyak kesempatan yang berbeda dari kita mengikuti organisasi ya. Jadi exposure-nya juga bukan hanya sesama mahasiswa, tapi juga dari keluarga Bank Indonesia ataupun keluarga Civitas mitra kita itu sendiri. Jadi itu sih dari aku. Jadi kayak emang banyak dibantu untuk meningkatkan kelemahan-kelemahan kita ya Kak? Iya, jadi bukan berarti kayak daftar beasiswa tuh udah harus perfect, tapi kita juga belajar gitu sebagai pendaftar beasiswa itu sendiri. Keren banget. Dan untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, kan dengan branding DNB, BSI Scholarship, dan JFLS ini kan semakin besar nih. Kan jadinya antusiasme mahasiswa juga pastinya kan semakin besar kan. Nah, menurut kakak gimana sih cara memaksimalkan peluang kita untuk bisa lolos di beasiswa-beasiswa itu? Boleh dari Kak Zidni terlebih dahulu. Oke, kalau menurut aku ya teman-teman bisa cari prestasi-prestasi, banyakin prestasi aja selama di perkuliahan atau semasa di sekolah, buat nanti misalkan yang ingin daftar beasiswa penuh itu, karena yang dinilai itu dari prestasi-prestasi kita di sekolah. Nah terus karena pendaftaran JFLS ini tidak ada seleksi kayak interview, terus karena selain itu kita juga harus ikut kayak seminar, terus organisasi-organisasi gitu, karena intinya itu tuh kita harus aktif selama berkuliah atau di sekolah itu, karena akan dicantumin di pendaftaran kayak gitu sama di CV gitu, biar tadi lebih menonjol gitu daripada pendaftar yang lainnya kayak gitu sih. Tapi misalnya kayak dimasukin ya pas masa-masa perkuliahan gitu bisa juga di CV-nya kan? Bisa, itu kalau yang beasiswa penuh itu kan khusus buat yang di pas sekolah ya. Nah, buat yang di perkuliahan itu khusus untuk yang ongoing kayak untuk beasiswa yang percepatan kayak gitu. Oh iya. Untuk Kak Bigel gimana kan? Kalau dari aku sendiri sama kayak yang sebelumnya, kayak dalam setiap pengerjaan ataupun proses berkas, wawancara, menurut aku yang paling penting itu adalah dengan jujur kepada diri sendiri dan juga kepada pewawancara ataupun kepada semua orang yang terkait dengan proses rekrutmen ini. Nah, tapi yang terpenting sekali lagi adalah jangan terlalu takut dengan kelemahan yang kita punya, tapi coba menjadikan itu hal yang untuk kita improve, dan juga selama proses persiapan pemberkasan ataupun persiapan pendaftaran beasiswa ini, coba maksimalin kesempatan-kesempatan yang ada dengan mengikuti seminar-seminar, nambah sertifikat, coba aktif aja, karena banyak banget kesempatan di luar sana yang nggak cuma di dalam Unpad atau di dalam jurusan kita doang, tapi pasti banyak di luar-luar sana yang bisa ngebuat kepercayaan diri kalian itu juga meningkat. Jadi pas proses application-nya itu pun kalian jadi lebih percaya diri untuk naruh kelebihan-kelebihan apa yang selama ini mungkin kalian gak notice gitu kalian punya dalam diri kalian gitu. Kita jadi bisa mencari pengalaman-pengalaman dari luar eksternal Unpad gitu ya untuk menambah CV gitu. Iya betul, karena lingkungan yang baru, orang yang baru itu pasti kan nambah insight ke kita ya, dan itu bisa mempengaruhi kita banget. Ya betul sekali. Kalau dari THC gimana? Oke, kalau dari aku sendiri sama kayak jawaban Zidni sama Abi tadi, nggak terlalu beda jauh, tapi paling teman-teman tuh harus kenal diri sendiri terlebih dahulu, tahu kelemahan dan tahu kelebihan, dan tahu tujuan. Kalau misalnya teman-teman udah dapat beasiswa ini, kita mau ngapain nih? Jadi kita bukan dapat aja, tapi kita bertanggung jawab sama responsibility yang kita udah pegang gitu. Kalau misalnya waktu aku itu wawancara itu nanya, contohnya tuh kayak kelebihan kamu dibanding peserta yang lain apa, dan aku tuh nge-notice kalau misalnya kayak kebetulan aku dari Padang, dan aku juga waktu itu daftar jadi teaching assistant di statistika, dan aku tuh ngajarin bagian itu. Bukan maksudnya tuh kayak kita nyombongin diri ke wawancaranya, tapi kita tuh tahu saya tuh udah mencoba ini, dan saya tuh ngerasa saya tuh butuh belajar di bagian ini gitu. Jadi si wawancara itu juga tahu, oh anak ini daftar beasiswa, ada nih hal yang ingin dilakukannya untuk mendaftar beasiswa ini setelah mendapatkan beasiswa ini gitu. Jadi orang tuh pasti ngeliat juga kan kalau misalnya ngasih sesuatu ke kita tuh mau ngapain sih dengan hal yang udah kita punya gitu sih kalau dari aku.
Jadi lebih ke memiliki keinginan untuk belajar lebih untuk dalam gitu ya. Iya. Dan gak malu juga sama kelemahan, karena dengan kelemahan kita tuh pasti kita tuh punya kelebihan yang mungkin orang tuh gak punya, walaupun tuh hal-hal kecil, tapi kita gak sadar aja sih. Berarti kita harus tahu diri kita nih ya. Iya, kenapa? Oke. Nah kak, menurut kakak seberapa penting sih CV yang menarik ketika sama proses pendaftaran beasiswa tersebut? Boleh dimulai dari kak Aika? Oke, boleh. Kalau di CV itu kebetulan waktu itu aku daftar di semester 3, jadi belum terlalu banyak nih pengalaman. Yang penting menurut aku tuh bukan menariknya sih, tapi gimana kita ngolah pengalaman yang simple, mungkin kayak jadi ketua pelaksana atau jadi MC, kita bisa mengubah narasinya itu menjadi kita tuh mendapat pelajaran nih dari sebuah pengalaman. Bukan yang menarik itu mungkin pernah jadi ini atau jadi itu yang mungkin kita belum pernah ngelakuin. Jatuhnya kan jadi ngibul atau jadi bohong, itu nggak boleh. Jadi lebih ke jujur aja, tapi kita tuh tahu dari setiap hal yang kita lakuin di sama kuliah maupun sekolah waktu SMA, itu kita tahu nih dari hal kecil yang kita ambil, kita tuh dapat suatu hal yang besar. Walaupun itu mungkin orang anggapnya hal remeh, tapi itu bikin diri kita tuh belajar banget untuk kedepannya. Dari aku sih. Kalau CV itu pengalamannya dari semester 1 atau boleh mengambil kayak dari pengalaman SMA gitu kak? Kalau aku dulu sih dari semester 1 untuk organisasinya, sedangkan untuk yang SMA itu mungkin kalau ada perlombaan yang internasional atau nasional, itu aku masih cantumin juga. Kalau misalnya kak Zidni gimana kak? Sama sih, menurut aku juga CV itu yang menarik itu penting sekali ya, karena di JFLS itu sendiri CV itu jadi penilaian substantif gitu. Nah terus karena di JFLS sendiri itu gak ada interview terus FGD kayak gitu, jadi menurut aku penilaian substantif itu kayak esai, video, terus CV itu sendiri menjadi kunci gitu bagi lolosnya agar kita lolos sebagai penerima JFLS gitu. Kalau kak Migi? Kalau dari aku setuju sama Zidni dan Asya. CV itu penting banget karena salah satu berkas yang menggambarkan image dari pendaftar beasiswa itu sendiri kan CV ya. Dan itu ringkas gitu. Tujuan CV itu supaya yang melihat pun bisa tahu gitu langsung, oh dia punya riwayat ini gitu. Dan mostly yang menurut aku pada saat aku mempersiapkan CV itu sendiri dan mungkin relate juga ya sama beberapa orang lainnya adalah kayak kita ragu buat masukin pengalaman-pengalaman tertentu ke dalam CV itu karena kita anggap itu kayaknya ini nggak terlalu dipertimbangkan deh, kayaknya ini nggak mengubah apa-apa deh hasilnya, padahal kita belajar sesuatu, benar kata Asya tadi, kita belajar sesuatu nih dari pengalaman itu, tapi karena kita tuh ngejudge kalau itu tuh nggak cocok nih kayaknya atau kayak kurang keren, malah kita jadinya nggak masukin, padahal pelajaran berharga atau yang kayak life changing experience tuh ada gitu dari pengalaman itu yang nggak kita masukin ke CV. Jadi itu sayang banget. Jadi jangan ragu buat masukin pengalaman apapun ke CV karena pasti dari semua pengalaman itu kalian belajar sesuatu yang itu ngubah pola pikir, cara kalian bekerja ataupun cara kalian berorganisasi atau berkepanitiaan kan. Jadi menurut aku CV itu penting banget karena di situ menyangkut riwayat-riwayat apa aja yang udah pernah kalian jalanin sih. Untuk jadi CV misalnya CV mending dimasukin semuanya atau dimasukin yang proker-proker kayak besar-besar itu aja kan menurut kakak? Sebenarnya kalau menurut aku itu balik lagi ke kalian sih sebagai pembuat CV atau kalian yang menjalani itu sendiri. Karena balik lagi aku bilang kalau kalian merasa itu pengalaman berharga yang ngebuat kalian tuh jadi berani ngambil kegiatan lainnya nih, misalnya kalian ikut hima, terus habis itu kalian jadi bisa ikut ke organisasi lainnya karena kalian tuh ikut hima gitu. Itu kan menjadi satu hal yang cuman kalian tahu rasanya, gimana caranya itu bisa mengubah pola pikir kalian ya. Jadi cara menentukan itu lebih kayak kalian mempertimbangkan sendiri aja sih, seberapa penting atau seberapa mengubahnya pengalaman yang kalian punya itu buat dimasukin ke CV. Jadi kayak sama itu bermanfaat, kenapa enggak ya kak? Benar banget. Oke, nih untuk pertanyaan selanjutnya nih kak, untuk menurut kakak mahasiswa seperti apa sih kak yang bisa diterima di BSI Scholarship, GNB, dan JPLS ini? Boleh share tips and triknya nggak kak selama masa perkuliahan menyiapkan beasiswa ini? Boleh dari Kak Abigail deh. Oke, jadi kalau kriteria khusus mahasiswa itu menurut aku nggak ada ya. Semua orang punya kesempatan yang sama buat daftar dan mencoba selagi mereka mau dan gigih dalam pemberkasan dan juga proses-proses rekrutmennya. Tapi kalau untuk tips and trick mungkin pertama balik lagi jadi diri sendiri,
jangan bohong ke pewawancara dan kepada diri sendiri, karena kelihatan jawabannya itu kalau misalnya kalian bohong, kalian tuh kelihatan nggak konsisten sama jawabannya. Kalau misalnya sesuai fakta kan pasti kalian akan terus pakai fakta dari awal itu dan kalian terusin gitu ke jawaban-jawaban atau follow up questions lainnya. Terus yang kedua itu jangan lupa juga untuk selalu memperhatikan konteks dari yang diminta atau pertanyaan yang ditanyakan. Kalau misalnya mereka itu kan pasti sebagai pemberi beasiswa mereka mau lihat ya, nanti kalian kalau misalnya terima beasiswa kalian bisa mempertanggungjawabkan nggak sih beasiswa yang kita kasih ini, dan kalian bisa nggak sih menjaga nama baik kalian selama kalian menerima beasiswa ini. Jadi lebih kayak berikan contoh atau pengalaman yang kalian punya selama ini terhadap jawaban ataupun pertanyaan yang diberikan. Dan yang terakhir tuh berdoa dan minta restu orang tua sih, itu penting banget karena banyak variabel yang menentukan hasil akhir pengumuman dari beasiswa ini sendiri, dan itu kan di luar kontrol kita banget. Jadi penting banget untuk berdoa dan minta restu orang tua. Ada kemungkinan beasiswa itu dicabut gitu nggak sih Kak? Oh, kalau di Bank Indonesia itu ada kemungkinan itu terjadi karena untuk periodenya kan di awal tuh kita diberikan kesempatan selama 1 tahun untuk menerima beasiswa. Tapi kalau misalnya kita seiring berjalannya waktu itu ada syarat-syarat yang nggak terpenuhi, misalnya ada syarat IPK, keaktifan, dan juga beberapa variabel lainnya itu kita nggak memenuhi standar dari Bank Indonesia nih, bisa aja Bank Indonesia itu mempertimbangkan untuk tidak menindaklanjuti beasiswa kepada kita gitu. Boleh untuk Kak Sydney deh. Oke, aku juga setuju sama Kak Abi tadi. Semua itu berpeluang lolos JFLS. Nah, tapi aku juga ada tips and tricks saat aku pendaftaran sendiri. Kayak aku mempersiapkan pendaftaran itu dari jauh-jauh hari gitu. Kayak aku cari prestasi-prestasi, lomba-lomba, terus aktif di organisasi kayak gitu. Aku juga ikut workshop, seminar kayak gitu. Soalnya itu tuh bisa dicantumin di pas pendaftaran kita itu di JFLS kayak gitu sih. Oh, jadi untuk kakak sendiri, berarti kakak udah tahu JFLS ini dari lama dong atau setelah kuliah gitu? Ya betul. Kalau aku tuh tahu JFLS sendiri dari semenjak aku SMA karena ada alumni atau katingku itu yang dapat JFLS juga kayak gitu. Jadi persiapannya jadi lebih lama ya untuk JFLS. Betul. Untuk Tasya gimana teh? Ini sama juga ya sama jawaban tadi, semua mahasiswa itu pasti punya kesempatan yang sama untuk dapat beasiswa. Tapi bedanya itu adalah di orang yang berani mencoba dan tahu kesempatan gitu. Kayak aku tuh daftar beasiswa tuh bukan beasiswa yang pertama, ada sempat beasiswa yang sebelumnya, tapi tuh nggak lolos. Sedih pasti sedih ya, tapi karena kita tuh pasti mencoba, nggak mungkin kan sekali coba tuh lolos, mungkin ada yang kayak gitu, tapi jarang. Jadi ngambil kesempatan itu jangan berharap lolosnya dulu, tapi berharap kalau misalnya saya gagal di sekarang, nanti kan next kalau dia buka lagi kita bisa udah ada pengalaman nih dibanding teman-teman yang belum pernah daftar gitu. Yang penting itu ada keinginan dan rasa ingin tahu yang tinggi. Karena biasanya tuh beasiswa kayak gini nggak semua orang yang tahu, jadi emang harus kita yang giat mencari informasi itu sendiri. Dan kalau tips and trick dari aku paling dipersiapin banget, terutama di TOEFL, karena aku merasa TOEFL aku tuh nggak terlalu bagus gitu sebelum tes di situ. Yang penting itu persiapan, dan kalau misalnya persiapan kita udah bagus menurut kita, udah semaksimal mungkin, nanti kalau misalnya hasilnya itu ternyata nggak lolos atau gimana, kita nggak kecewa karena kita berarti emang udah takdirnya, karena kita udah mempersiapkan dengan baik. Dan juga baik lagi ke jujur dan mempersiapkan sebaik mungkin. Dan jangan takut ngambil kesempatan apapun. Jangan baru mikir nih takut gak lolos, jangan itu dulu, kan belum dijalanin gitu sih kalau aku. Jadi lebih baik dicoba terlebih dahulu ya daripada takut gagal atau semacamnya ya. Walaupun udah gagal, kita tuh udah punya udah ada pedoman nih. Nah, dibanding teman-teman kita yang takut-takut mulu, tapi nanti udah nyoba-nyoba kan tuh ya. nggak jadi nih daftarnya. Iya, benar banget sih tadi. Menarik banget ya untuk pendapat-pendapatnya bisa bermanfaat untuk kita semua tentang persiapan untuk menerima beasiswa dari JFLS, GNB, dan BSI Scholarship ini. Tapi tahu nggak sih teman-teman, kalau di prodi kita tercinta ini, khususnya IMASP, ada program beasiswa nih namanya e-schooler. Nah, kece banget ya himpunan kita yang sadar betapa pentingnya pengadaan beasiswa untuk masyarakat ESP. Tapi siapa aja sih Bayu pemenang beasiswa e-schooler kita kali ini? Penasaran kan? Teman-teman juga penasaran kan pastinya? Oke, langsung aja nih untuk teman-teman penutup
jangan kemana-mana ya, karena habis ini akan ada penyerahan beasiswa e-scholar. Jadi stay tune ya. Di sini sudah ada Kak Nadia Hasna dari angkatan 2022 dan Kak Lucia Audelia dari angkatan 2022 yang akan menerima beasiswa e-scholar. Penyerahan bantuan dana beasiswa secara simbolis senilai 1 juta rupiah oleh Kang Ilmi Sugirama Putra sebagai Ketua Hima ESP kepada Lucia Audelia dipersilakan. Penyerahan bantuan dana beasiswa secara simbolis senilai 1 juta rupiah oleh Kang Ilmi Sugirama Putra sebagai Ketua Hima SP kepada Nadia Hasna dipersilakan. Selamat atas beasiswa yang telah diterima oleh Kak Lucy dan Kak Nadia. Semoga bantuan beasiswa ini dapat bermanfaat serta dapat memotivasi kakak untuk terus menjadi mahasiswa ilmu ekonomi yang berprestasi. Nah, tadi kan teman-teman udah lihat nih buat para pemenang yang menerima beasiswa e-scholar. Sekarang kita lanjut lagi nih untuk berbincang santai bareng narasumber kita. Nah, benar banget Bayu. Aku langsung lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya. Jadi, boleh di-sharing nggak sih Kak tips and trick untuk sesi interview? Boleh dimulai dari Kak Abigail? Oke, jadi sama kayak rekrutmen sebelumnya yang udah aku jelasin proses seleksi menjadi diri sendiri dan lain-lain tadi, itu penting banget yang semua yang aku udah mention sebelumnya. Tapi kalau secara khusus di interview, coba tonjolkan diri kalian kalau kalian itu selain pengen mengembangkan diri, menerima beasiswa dan dengan segala kebutuhan kalian juga pengen berkontribusi balik nih sebagai penerima beasiswa. Selain bertanggung jawab ya, mempertanggungjawabkan dengan cara mempertahankan nilai, mempertahankan prestasi dan meningkatkannya apabila bisa gitu ya. Tapi kalian juga mau berkontribusi balik, menjadi bagian dari keluarga, dari komunitas. Kalau di beasiswa B itu keluarga dari Genbi, kalian turut langsung juga ke proker-proker atau program kerja yang dimiliki, gimana cara menyalurkan informasi kepada masyarakat dan lain sebagainya. Itu dari aku. Oke, kalau misalnya dari Kak Asya gimana Kak? Oke, kalau dari BSI sendiri itu kan udah aku bilang juga tadi ada dua tipe wawancara. Yang pertama itu ada dari psikolog. Nah, kalau di psikolog ini lebih ke psikolog itu nanya tentang potensi diri kita dan apa perencanaan kita kalau misalnya kita udah dapat BSI scholarship ini. Dan kalau misalnya di psikolog ini lebih ke jujur aja, karena jujur untuk di psikolog ini santai banget gitu, kayak nggak ada tegangnya. Jadi emang benar-benar curhat tentang kenapa kita harus ngambil BSI, kenapa BSI harus terima kita, dan potensi kita apa, dan permasalahan apa sih yang pernah kita dapat waktu kita mengambil kepanitiaan atau mengikuti sebuah organisasi. Itu di psikolog. Nah, yang kedua adalah di user atau di pihak dari BSI-nya. Nah, ini adalah yang wawancara itu dari pihak BSI-nya. Nah, kalau itu diuji tentang pengetahuan kita tentang BSI tentunya dan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Dan setelah kita menjadi atau mendapatkan beasiswa ini, kita tuh mau ngapain nih sama si ekonomi syariah di Indonesia. Jadi kita kayak harus ada punya kayak pandangan ke depan ekonomi syariah ini mau dibawa kemana gitu. Kalau Kak Zini gimana nih Kak? Mungkin mau di-share juga nih tips and trick. Oke, karena di JFLS itu gak ada interview ya, mungkin aku sharing-sharing sedikit aja kali tips and trick yang aku tahu kalau sesi interview itu kayak gimana. Mungkin yang pertama itu coba deh teman-teman cari tahu dulu pertanyaan yang biasa muncul, kayak misalkan latar belakang kalian, terus seperti apa diri kalian, kayak gitu biasanya itu muncul. Nah, terus percaya diri aja sama tenang gitu kalau dalam menjawab pertanyaannya. Terus yang paling penting sih menurut aku itu sering-sering aja latihan kayak gitu sih. Pasti kita harus sering-sering latihan ya biar bisa tenang dalam pas interviewnya gitu. Iya, betul kayak gitu. Oke, untuk next pertanyaan nih Kak, kan beasiswa sering kali disertai kayak buat networking gitu ya Kak. Nah, boleh nggak sih Kakak bercerita atau pengalaman Kakak gimana networking ini kayak berguna untuk Kakak atau semacam gitu?
Mulai dari Kak Abigail mungkin. Oke, kalau dari beasiswa BI itu kan kita langsung masuk jadi bagian komunitas DNB kayak yang aku udah jelasin berkali-kali sebelumnya. Nah, dari komunitas inilah aku ketemu banyak banget orang baru, kakak-kakak dan juga teman-teman baru yang prestasinya itu bukan cuma di dalam negeri tapi juga ada yang dari luar negeri gitu. Jadi dengan itulah aku juga bisa belajar banyak dari mereka, minta tips and trick dan nambah networking juga. Aku jadi kenal orang-orang lainnya yang hebat-hebat juga dari mereka gitu. Itu kalau misalnya di dalam Unpad ya. Dan selain itu kan kita juga ada program kerja di dalam komunitas ini. Jadi kita kalau ketemu tuh sama penerima beasiswa itu kita bisa saling sharing-sharing juga gimana kita di fakultas masing-masing karena kita dari fakultas yang berbeda-beda juga. Tapi kalau untuk luar Unpad sebagai komunitas kan Genbi ini nggak cuma ada di Universitas Pajajaran aja ya, dan bahkan branch-nya atau cabangnya itu juga ada di universitas lainnya, dan kita pun tergabung di Genbi Bandung. Jadi kita ketemu banyak teman-teman baru dari universitas lain yang ada di Bandung dan itu nambah networking kita. Selain itu juga selain dari tingkatan mahasiswa ya yang penerima beasiswa, kita juga kenal keluarga dari Bank Indonesia secara keseluruhan dari Bank Indonesia Jawa Barat melalui program kerja atau event yang mereka berikan kepada kita, karena mereka juga mengadakan camp yang mengajarkan tentang kebank sentralan kepada kita. Terus ada event-event seminar, festival, kebudayaan dan lain-lain sebagainya. Nah itu nambah networking banget dan nambah insight-insight baru juga sih dari orang-orang yang keren-keren banget karena nggak cuma dari kalangan mahasiswa. Jadi kita misalnya networking yang semakin luas, kita bisa menambah insight-insight baru ya Kak. Benar banget. Boleh dari Kak Zid nih gimana nih Kak? Oke, kalau di JFL sendiri itu kan ada yang namanya program pendampingan. Nah, program pendampingan ini biasanya setiap tahun itu tugasnya berbeda-beda ya. Nah, program pendampingan ini biasanya dijadiin lomba gitu antar setiap penerima beasiswa JFL sini. Nah, kebetulan pas dulu tahun pertama aku itu program pendampingannya itu lomba karya tulis ilmiah gitu. Nah, dari situ aku bisa sharing sama teman-teman penerima JFS lain kayak gimana sih cara bikin LKTI kayak gitu. Terus yang aku tahu juga tahun sebelum aku daftar itu program pendampingannya itu kayak ada dibikin kelompok kayak gitu. Terus disuruh lombanya itu kalau nggak salah bikin rencana startup gitu. Nanti yang juara itu bisa dapat dana gitu buat ngembangin startupnya dari pemerintah kayak gitu. Nah, menurut aku program pendampingan JFLS ini bisa buat ngembangin atau bisa nambah networking kita di antara penerima JFLS sendiri gitu kayak gitu. Bermanfaat banget ya kan networking dari JFLS ini. Ya betul sekali. Kalau dari Tasya gimana nih Teh? Kalau di aku kurang lebih sama ya kayak jawaban Abi. Kalau misalnya kami itu ada mentoring di BSI, itu pesertanya adalah semua mahasiswa di Indonesia yang dapat BSI scholarship. Jadi itu benar-benar kayak aku di Bandung, ada yang dapat di Aceh, itu kami mentoring secara Zoom, dan asiknya itu bisa tahu tentang kebudayaan di Aceh gimana dan sebagainya di tempat daerah-daerah lain juga. Dan juga kami juga ada event yang dilakukan bersama pihak BSI-nya, yang itu kan kita sebagai mahasiswa tuh gini ya kalau misalnya mau bikin event bersama orang yang udah kerja atau yang udah jauh berpengalaman dibanding kita. Dan itu juga ada sharing-sharing yang menurut aku tuh sangat berguna. Dan juga di BSI itu juga ada kayak sesi pemaparan gitu, misalnya contohnya kayak tips menulis gitu. Nah itu tuh pembicaranya adalah mentor-mentor atau misalnya juri-juri yang emang udah sering diwawancara untuk melakukan penulisan gitu. Jadi kita kayak langsung mendapatkan informasi dari orang yang udah mengerti banget nih tentang misalnya cara berbicara, public speaking di depan umum, atau misalnya cara menulis juga. Dimana kalau menurut aku pribadi, teman-teman mahasiswa itu sangat penting ya untuk belajar menulis gitu sih dari networkingnya, jadi se-Indonesia walaupun secara online untuk sekarang dari BSI. Berarti banyak banget manfaat dan informasi yang bisa kita ambil ya dari hal tersebut. Terus Kak, menurut Kakak tuh rugi nggak sih mahasiswa yang nggak memanfaatkan adanya program beasiswa ini? Boleh Kak Aja? Oke, boleh. Kalau menurut aku balik lagi tadi aku udah sempat bilang, teman-teman tuh jangan takut duluan gitu loh, jangan kayak ngerasa yang lain mah udah menang lomba internasional atau nasional gitu. Bahkan aku waktu daftar itu juga belum ada menang yang skala
internasional ataupun nasional gitu di bidang akademik. Tapi kita tuh menganggap ini adalah sebuah tantangan yang kita tuh kalau misalnya kita dapat pengalaman itu tuh nggak akan berharga banget gitu tentunya. Walaupun kita mungkin nggak lolos atau misalnya belum mendapat saat itu juga gitu. Jadi jangan pernah ngelewatin kesempatan yang seandainya itu kita tahu kita bisa untuk dapat itu, tapi kita takut karena takut ini kita nggak ngambil. Itu menurut aku rugi banget sih. Berani mencoba Iya, ya. berani mencoba. Oke, kalau Kak Zidni gimana Kak? Oke, sama sih kayak Kak Asya itu, kita coba dulu aja gitu. Kalau gak nyobain, rugilah. Terutama nih buat teman-teman yang dari Jawa Barat nih kan, ini beasiswa JFLS ini dikhususkan untuk mahasiswa dari Jawa Barat gitu. Jadi peluang untuk lolosnya juga lebih besar gitu. Kalau THasa sama KB kan saingannya itu dari seluruh Indonesia gitu. Nah kalau JFLS ini saingannya cuma di Jawa Barat doang. Nah terus program-program di JFLS juga menarik-menarik yang bisa buat kita tadi kayak buat nambah networking, terus ngembangin diri kita juga kayak gitu sih. Oke, kalau untuk Kak bikin sendiri gimana Kak? Oke, sama kayak Asya dan Zidni ya. Kalau menurut aku sayang banget, setidaknya kalau misalnya teman-teman yang pengen tapi nggak nyoba gitu. Karena dari rekrutmen prosesnya pun aku belajar banyak. Dari situ aja aku udah belajar banyak. Jadi nggak apa-apa dicoba aja dulu, jangan melimitasi diri karena pikiran-pikiran diri kita sendiri. Karena jujur pas awal aku sempat melimitasi diri aku sendiri, kayaknya aku nggak bisa deh, kayak aku prestasinya nggak sebanyak itu, nggak sekeren itu dibandingkan kakak-kakak ataupun kakak tingkat di IE juga udah beberapa yang menerima beasiswa BI ini ya. Jadi aku ngelihat mereka kayaknya udah lebih keren daripada aku, dan aku dulu mikir sempat kayak gitu, tapi aku nge-push diri aku kayak ya udah yang penting kita coba aja dulu, hasil akhirnya apapun nggak apa-apa, yang penting tahu nih gimana sih sebenarnya cara kerja rekrutmen proses penerimaan beasiswa apalagi Bank Indonesia. Pasti kan dari proses rekrutmen itu kan mereka akan bertanya tentang Bank Indonesia itu sendiri ya, dan itu akan memaksakan aku untuk belajar lebih mendalam tentang beasiswa ataupun tentang Bank Indonesia ini sendiri, dan itu nambah juga wawasan ke aku sampai sekarang bahkan. Jadi maka itu aku bilang rekrutmen proses pun menambahkan wawasan dan menambahkan skill-skill yang soft kepada aku sendiri. Jadi jangan ragu untuk mencoba, jangan melimitasi diri sekali lagi, karena kita nggak akan tahu seberapa jauh kita bisa melangkah kalau kita nggak coba gitu. Emang dari hal-hal kecil seperti ikut interview kita juga udah menjadi sebuah pengalaman baru ya kan, bisa menambah skill-skill kita juga nantinya. Nah, oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, waktu akan menjalani program BSI Scholarship, JFLS dan Genbi itu apa saja sih yang Kakak lakuin? Mungkin boleh di-share nih manfaat atau tips and triknya selama akan menjalani program tersebut. Boleh dari Kak Zidni deh. Oke, seperti yang aku bilang tadi, ada di JFLS itu ada program pendampingan itu, dimana pada waktu itu kan aku udah bilang lomba karya tulis ilmiah. Nah, aku tuh kan itu pengalaman pertama banget aku bikin karya tulis ilmiah gitu. Aku nanya-nanya kayak gimana sih cara bikin karya tulis ilmiah, terus apa aja sih yang harus ada di karya tulis ilmiah. Nah, walaupun aku di lombanya itu gak juara gitu, tapi aku dapat insight baru gitu, dapat ilmu baru dari program pendampingan itu. Aku jadi tahu kayak oh kayak gini karya tulis ilmiah tuh harus ada ini aja di karya tulis ilmiah itu, kayak gitu sih. Dari THC gimana Pak? Oke, kalau aku sendiri tuh yang kayak udah mention dari beberapa kali, ada mentoring sama pemaparan materi juga yang dilakuin setiap bulannya. Kalau misalnya mentoring itu nanti di setiap semester kayak aku udah ngelakuin 2 mentoring apa ya, kayak di akhir itu kita tuh kayak dilihat apa aja sih yang udah aku lakuin selama semester ini. Misal kayak teman-teman yang sekarang semester 3 atau semester 2 itu ditanyain kamu selama semester 2 tuh udah ngapain aja, apa yang udah kamu coba. Yang dipertanyainnya tuh bukan prestasi kamu apa aja, tapi apa yang udah kamu coba. Jadi misalnya kita teman-teman tadi Zidni udah ikut LKTI itu bisa walaupun nggak menang, jadi kita tuh melihat kenapa yang nggak menang walaupun kita udah mencoba. Itu didiskusin sama mentornya dan juga ahlinya yang kayak aku bilang tadi. Dan juga itu juga ditanya nanti selama semester kedepannya, kalau misalnya sekarang semester 3 berarti untuk semester 4-nya itu apa aja yang pengen kamu capai. Gimana sih cara misalnya kayak aku mau belajar untuk
main keyboard misalnya. Gimana cara kamu mengisikan waktu di sela-sela kegiatan kamu yang akademik ini padat untuk keyboard? Dan apa keyboard ini tuh bermanfaat untuk apa nih? Gitu. Apa kamu cuma main aja atau memang niat fokus di sana atau gimana? Itu didiskusin bareng mentor di BSI gitu. Jadi mentor ini sangat-sangat bermanfaat banget ya. Jadi kita bisa tahu progres kita udah sampai gimana, terus progres kita ke depannya gimana gitu ya. Iya benar, sedetail itu sih kalau untuk di bagian akhir mentoringnya. Jadi kayak benar-benar dievaluasi secara menyeluruh. Keren banget ya. Kalau Kak Abigail gimana gitu? Oke, karena aku kan sebenarnya baru menerima beasiswanya di tahun ini ya, di awal tahun ini. Dan puji Tuhannya aku udah dapat banyak pelajaran baru juga, walaupun belum selama itu gitu. Jadi karena ini komunitas, kita juga punya kepengurusan dan aku menjadi salah satu bagian dari kepengurusan itu sebagai wakil kepala divisi Adkesma, dan aku juga bekerja sama dengan partner aku penerima beasiswa BI lainnya yang workflow-nya menurut aku tuh standarnya udah cukup tinggi, dan itu benar-benar nambah wawasan aku juga sih gimana caranya supaya kerja lebih efektif dan efisien, dan itu lebih praktikal juga kan ke dunia kerja nantinya. Seperti contohnya kayak time management, self management, stress management, problem solving, critical thinking dan lain-lain. Walaupun sebenarnya kita udah tahu nih, tapi kayak praktikalnya itu kita nggak tahu sebenarnya yang beneran efektif dan efisien itu kayak gimana. Dan aku ketemu banyak orang baru dan dimentor juga sama Bank Indonesia-nya langsung gimana cara program kerja kita ini berjalan dan lain sebagainya gitu, supaya tetap ke-track dan tetap sesuai dengan tujuan dari Bank Indonesia itu sendiri. Jadi aku udah dapat banyak banget pengalaman baru dari situ. Emang seberapa sering sih Kak untuk program-programnya itu? Kayak seminggu sekali atau gimana? Oh, kalau programnya itu lebih kayak nggak berfrekuensi kayak gitu sih, karena lebih bervariatif program kerjanya juga, karena divisinya juga ada beberapa dan bentuknya juga ada yang bentuknya pengabdian, ada yang bentuknya pengembangan karir, ada yang bentuknya melayani penerima beasiswa yang mau mendaftar dan banyak lainnya gitu. Oke, selama menjadi penerima beasiswa nih ya Kak, apa sih tantangan dan kewajiban yang Kakak hadapi? Terus gimana cara Kakak mengatasinya agar dapat unggul dalam IPA akademis? Mungkin dari Menteri Kaziti. Oke, tantangan sama kewajiban aku selama menjadi penerima beasiswa JPLS ini, mungkin yang pertama itu di beasiswa JPLS itu gak boleh nerima beasiswa lain gitu. Terus kalau biasanya kan di beasiswa lain itu ada minimal IPK gitu berapa, jangan IPK di bawah 3 nanti beasiswanya dicabut kayak gitu. Nah tapi di JPLS sendiri itu hal kayak gitu tuh nggak ada, cuma dianjurkan saja jangan di bawah 3. Nah misalkan kalau kita dapat IPK di bawah 3 itu semester selanjutnya itu kita harus berusaha gitu buat naikin IPK kita, karena mengingat kita juga udah dibiayain gitu kuliah tuh udah dapat manfaat dari kuliah, masa IPK kita di bawah 3 gitu kan, terus biar lulus tepat waktu juga kayak gitu sih. Kalau misalnya dari Kak Asya gimana Kak? Oke, kalau ketantangan pribadi itu menurut aku di jumlah frekuensi mentoringnya. Karena mentoring ini itu wajib ya, jadi selama 2 tahun aku menerima beasiswa itu wajib dilakukan selama sebulan itu ada 2 kali. Dan kadang kami itu kan berkelompok mentoring itu untuk nyocokin jadwal itu lumayan susah, dan menurut aku itu lumayan tantangan karena aku kan juga mahasiswa yang ada kegiatan di kuliah. Tapi baik lagi kalau misalnya itu teman-teman harus bisa mengatur waktu dan komitmen sama apa yang udah diambil gitu. Berarti itu kayak time management sih ya. Iya, Oke, kalau misalnya untuk Kak Abigail gimana Kak? Kalau menurut aku kewajiban tentunya kalau dari requirement penerima beasiswa itu mempertahankan IPK, menjaga nama baik dan juga nama baik diri sendiri dan instansi ya, menghindari masalah-masalah lah yang penting. Terus selain itu juga kalau bisa jangan menerima beasiswa lainnya sama kayak beasiswa-beasiswa lainnya. Terus habis itu kalau misalnya tantangan mungkin banyak hal ya yang bisa terpengaruh apalagi setelah menerima beasiswa, terutama pressure dari diri sendiri kayak udah terima beasiswa nih, terus gimana ya cara ngejaganya, dan itu bisa jadi hal yang buruk kan kalau nggak di manage dengan baik. Nah setelah aku melewati fase itu aku langsung mikir kayak oke, kan aku udah milih nih untuk mendaftar sebagai penerima beasiswa BI dan ini adalah kesempatan yang
benar-benar langka dan emas gitu. Jadi ketika aku udah memilih menjadi bagian dari komunitas Gen B juga, maka aku berusaha put in mind dan bangun mindset kalau ini tuh bukan barrier atau halangan atau tantangan, apalagi dalam hal-hal akademis atau hal-hal lainnya. Dan aku ngeliat ini sebagai kesempatan aja sih supaya aku lebih ke challenge gimana supaya tetap mempertahankan apa yang udah dipunya selama ini ataupun meningkatkan prestasi dengan udah dikasih nih lingkungan yang mendukung banget buat ningkatin prestasi. Bisa nggak kamu juga ningkatin prestasi gitu sih, aku berusaha put in mind aja kayak gitu. Jadi kita emang ingin kayak menantang diri sendiri lah untuk kayak bisa berprogres itu ya kan. Iya. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih Kak, boleh dong kakak-kakak kasih kesan-pesan atau semangat untuk kayak pendengar scholarship ini untuk yang mungkin aja yang mengikuti beasiswa nantinya. Boleh dong dari Kak Syah, boleh. Oke, kalau dari aku balik lagi, aku nggak bosan-bosan ingatin ke teman-teman, jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah insecure sama diri sendiri atau membatasi diri sendiri gitu. Karena mungkin menurut kita pribadi itu kita belum cukup ini atau belum cukup itu, tapi tenang aja, kita tuh masih proses gitu. Kita tuh kuliah ini atau misalnya dapat beasiswa apapun, itu kita lagi masih proses untuk menuju hal yang kita inginkan. Sampai saat itu pun jangan kita pernah ngerasa diri kita rendah atau gimana. Misalnya kayak ngeliat teman-teman yang daftar ternyata wah si A ini daftar juga beasiswa yang sama tapi dia udah lomba ini lomba itu dan udah menang, dan kita ngerasa aduh aku kayaknya nggak didaftar kayak didaftar. Jangan pernah kayak gitu, karena baik lagi rezeki kita nggak ada yang tahu, yang ngatur semua itu adalah bukan kita tapi panitia, dan tentunya adalah tangan Tuhan dan doa orang-orang juga. Gitu sih dari aku. Kalau dari Kak Zid nih gimana nih Kak? Oke, kalau dari aku juga gak jauh beda sih kayak Kak Asya. Jangan takut untuk mencoba gitu. Apalagi ini untuk teman-teman mahasiswa yang dari Jawa Barat gitu. Manfaatinlah beasiswa JFLS ini. Terus jangan males gitu untuk cari-cari informasi, terus cari-cari prestasi, aktif di kuliah, di organisasi kayak gitu, karena itu tuh bisa buat modal kita mendaftar beasiswa ini. Terus yang paling penting sih jangan lupa untuk coba dulu daftar aja, terus jangan lupa berdoa gitu agar dilancarkan dan alhamdulillah kalau diloloskan kayak gitu. Gimana Kak Bigi? Oke, kalau dari aku mendaftar sebagai pendaftar beasiswa Bank Indonesia itu sendiri aja udah sebuah langkah yang baru gitu dalam hidup aku, dan menjadi penerimanya aja juga udah menjadi life changing experience buat aku. Jadi buat teman-teman semua jangan ragu, benar kata Zidni dan juga Asya, jangan ragu untuk mencoba cari beasiswa yang menurut kalian sesuai sama persona kalian dan juga cocok nih pengen kalian sama yang pengen kalian dapetin ilmunya gitu. Jadi jangan ragu untuk mencoba, sekali lagi jangan melimitasi diri juga. Percaya aja kalau kalian bisa, dan cari informasi sebanyak-banyaknya ya, selain nambah kegiatan supaya kalian aktif, tapi jangan lupa juga cari informasi tentang beasiswa itu sendiri. Kalau misalnya kalian emang belum berkesempatan buat daftar, misalnya kayak semesternya belum cukup, kalian kan bisa mempersiapkan diri jauh-jauh hari ya, boleh tanya-tanya, boleh minta feedback, atau mempersiapkan kayak kira-kira apa sih indikator-indikator atau aspek-aspek yang bisa aku tingkatin supaya sesuai dengan kriteria beasiswa yang pengen aku daftar. Jadi semangat semuanya buat yang mau daftar, dan semoga hasilnya juga sesuai dengan yang kalian ekspektasikan. Iya, amin. Nah, keren banget ya Bayu, gak kerasa nih kita udah ngobrol banyak banget bareng Kak Abi, Kak Zidni, dan Kak Asya. Makasih banyak Kak Zidni, Kak Abigail, Kak Asya udah sharing banyak hal yang menarik dan bermanfaat pastinya. Nah, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol soal beasiswa, udah di-spill juga tips and triknya gimana dapat beasiswa. Gak lupa tadi kita udah penyerahan beasiswa e-scholar juga nih. Gimana ini Tan? Udah selesai kan acara kita pada hari ini? Bener banget Bayu, sekian yang bisa kita sampaikan. Aku Tania. Dan aku Bayu, kami pamit undur diri. Jangan lupa juga untuk follow Spotify kita ya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Sampai jumpa kembali di podcast-podcast